tugas role play timbang terima untuk memenuhi tugas manajemen keperawatan. Perkenalkan, nama saya Olga Singa Firdausa dengan NIM akhir 333 dan teman-teman saya. Saya Siti Nuraisyah dengan NIM terakhir 328. Saya Aisyah Sabila dengan NIM terakhir 320. Saya Nasifa Primawardani dengan NIM akhir 315. Saya Muhammad Awarul Umam dengan akhir NIM 319. Saya Muhammad Asyafur dengan NIM terakhir 303. Baik, selamat menonton. Selamat siang semuanya. Sebelum pergantian shift, kita akan melakukan timbang terima sesuai prosedur ya. Pastikan semua pasien, terutama yang memiliki masalah keperawatan, belum teratasi dan perlu observasi lanjutan dilakukan dengan sangat lengkap. Seperti itu. Semuanya paham? Paham. Baik Bu Aura, kami semua dari pagi sudah menyiapkan buku catatan dan data timbang terima. Semua data sudah kami siapkan. Baik Bu, shift sore sudah menerima laporan Bu. Saya juga sudah menyiapkan format validasi untuk tanda tangan setelah terima. Saya juga sudah menyiapkan alat tulis untuk membantu mencatat poin-poin penting dalam tindakan sore ini. Baik, kalau semuanya sudah siap, lalu kita mulai timbang terima di session ini. Silakan Mbak Brima. Baik, jumlah pasien di ruang rawat kita saat ini ada 3. Jadi saya akan mulai dari pasien ruang 301 sampai 303. Sekarang dimulai dari ruang 301 yaitu Tuan Noab. Pasien pertama itu Tuan Noab, laki-laki 55 tahun dengan diagnosis medisnya itu gagal ginjal kronik. Keluhan utamanya mual, lemas, dan bengkak di tungkai bawahnya. Dari data objektifnya, tekanan darah itu 150/90 mmHg, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36,8 Celcius, dan output urin 400 ml per 24 jam, dan warnanya itu pekat. Masalah keperawatan yang masih muncul pada Tuan Noab itu ketidakseimbangan volume cairan dan intoleransi aktivitas ringan. Nanti intervensi keperawatannya yang sudah kita lakukan itu ada observasi intake output, pemberian edukasi tentang pembatasan cairan, dan peninggian posisi kaki saat berbaring. Intervensi kolaboratifnya pemberian infus RL 20 TPM dan furosemid sesuai instruksi dokter. Rencana tindak lanjutnya, pasien itu nanti akan dilakukan USG ginjal besok pagi dan harus puasa mulai pukul 6. Mohon shift sore melanjutkan observasi output urin tiap 3 jam. Baik, sudah saya catat ya Sus. Apakah pasien menunjukkan tanda overload cairan seperti sesak atau edema paru? Belum, tapi ada pembengkakan di tungkai yang masih menetap. Mohon nanti tetap pantau tanda vital dan output urinnya. Baik, nanti saya bantu observasi untuk tanda-tanda vitalnya sore ini. Untuk pasien kedua itu ada Nyonya Binta, perempuan 45 tahun, post appendektomi hari kedua. Keluhan utamanya itu nyeri di daerah insisi saat bergerak. Data objektifnya, tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 84 kali per menit, luka operasi kering, drain masih keluar 10 ml cairan jernih per 24 jam. Masalah keperawatannya itu nyeri akut dan risiko infeksi. Intervensi keperawatannya, observasi luka dan drain, manajemen nyeri dengan teknik distraksi dan posisi semifowler, lalu edukasi mobilisasi dini. Lalu ada intervensi kolaboratifnya itu nanti pemberian antibiotik ceftriaxone dan analgesik ketorolac sesuai program dokter. Rencana tindak lanjutnya nanti lanjutkan observasi drain, lakukan perawatan luka sore ini, dan edukasi pasien untuk tidak mengangkat beban berat dahulu. Baik, saya akan mendampingi perawatan luka sore ini agar pasien cepat belajar. Bagus Siti, lakukan supervisi di bawah perawat penanggung jawab sore ya. Baik, untuk pasien ketiga itu Tuan Budi, 60 tahun dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Data objektifnya tekanan darah 160/90 mmHg, gula darah puasa pagi tadi 170 mg per desiliter,
Terus masalah keperawatannya itu ada risiko ketidakefektifan regimen terapeutik dan defisit pengetahuan tentang diet diabetes mellitus. Intervensi keperawatannya yang pertama edukasi diet rendah garam dan rendah gula, lalu monitoring tekanan darah dan gula darah sebelum makan, dan evaluasi kepatuhan minum obat. Kolaboratifnya itu pemberian insulin reguler 8 unit subkutan dan kaptopril 25 mg oral. Rencananya nanti lakukan kontrol gula darah sebelum makan malam dan dokumentasikan hasilnya. Baik, sudah saya catat, nanti saya lanjutkan edukasi diet hari ini. Baik, terima kasih. Laporan sudah saya terima dan juga laporan sudah jelas dan sistematis. Sekarang kita lanjut timbang terima di bed pasien untuk validasi secara langsung ya. Selamat siang Pak Noah. Kami dari tim gawat akan melakukan timbang terima antara shift untuk memastikan perawatan Bapak berjalan dengan baik. Selamat siang Bu, silakan. Pak Noah, kondisi Bapak hari ini cukup stabil, infus masih terpasang dengan baik, tapi Bapak masih mengeluh sedikit mual ya. Output urin itu menurun, jadi mohon tetap batasi minum sesuai anjuran dokter ya. Baik Pak, nanti sore saya akan bantu pantau cairan masuk dan keluarnya. Kalau ada mualnya, segera beritahu kami ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Noah. Kami lanjut ke pasien berikutnya ya. Baik, proses timbang terima sudah selesai. Silahkan perawat penanggung jawab sore menyampaikan klarifikasi atau hal yang belum jelas. Tidak ada Bu Aura, semua sudah jelas dan sudah saya catat di format timbang terima. Saya juga sudah memeriksa kondisi pasien secara langsung ya. Baik, saya akan menandatangani format timbang terima dan menyerahkannya untuk ditandatangani PP siswa. Baik, format sudah lengkap dan saya tanda tangani sebagai diketahui kepala ruangan. Terima kasih untuk shift pagi dan juga shift sore atas kerjasamanya. Saya harap siswa dapat melanjutkan perawatan dengan baik dan juga menjaga komunikasi. Baik Bu, kami akan melakukan tindakan sore ini sesuai rencana. Saya juga akan bantu observasi awal setelah timbang terima ini selesai. Bagus, dengan ini proses timbang terima kita resmi selesai ya. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat dan juga jaga keselamatan pasien.